Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hasanan Saputra dengan NPM 2131163 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kosmetik dan produk pangan dengan topik penetapan kadar lemak metode Soklet. Oke, pendahuluan ya. Lemak merupakan bagian dari lipid yang mengandung asam lemak jenuh yang bersifat padat. Lemak merupakan senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut terhadap larut organik nonpolar. Seperti contoh itu ada kloroform, benzen, dan yang lainnya ya. Lalu jenis-jenis lemak itu terdapat dua jenis lemak. Yang pertama itu ada lemak jenuh, yang pertama ada lemak tak jenuh, yang kedua ada lemak jenuh. Nah, apa aja sih lemak tak jenuh itu? Lemak jenuh itu terdapat dalam makanan seperti minyak zaitun pada tumbuhan atau dari tumbuh-tumbuhan ya. Terus tuh yang kedua itu ada lemak jenuh. Untuk lemak jenuh ini terdapat dalam pangan hewani ya, cukup berbeda teman-teman. Terus ada alat bahan yang digunakan dalam Soklet itu dia antara lain ada kertas saring, kondensor, labu lemak, Soklet, dan heksen. Terus ada bahannya. Untuk bahannya di sini menggunakan sampel biskuit A2 ya. Terus ada prosedur. Untuk prosedur, yang pertama disiapkan labu lemak yang sesuai dengan alat ekstraksi Soklet. 2. Dikeringkan labu lemak dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu dinginkan labu lemak selama 15 menit dalam desikator dan ditimbang, teman-teman. Lalu ditimbang sampel 2-5 gram dalam kertas saring, lalu ditempel, diikat dengan kapas wol bebas lemak. Lalu yang kelima, pelarut lemak dimasukkan ke dalam labu lemak secukupnya. Yang keenam, timbel dimasukkan ke alat ekstraksi Soklet. Yang ketujuh, pelarut disulingkan labu lemak diangkat dan dikeringkan dalam oven suhu 105 derajat Celcius sampai konstan beratnya ya. Terus dinginkan dalam desikator 30 menit dan ditimbang. Itu untuk prosedurnya. Lalu apa aja keuntungan dan kerugian dalam metode ini ya? Nah, untuk keuntungan dalam metode ini tuh ada digunakan untuk sampel yang lunak dan yang tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Nah, ini nih bisa menggunakan pelarut yang lebih sedikit, jadi lebih hemat, dan pemanasan dapat diatur sederhana dan mempunyai ketetapan yang baik. Itu keuntungannya. Untuk kerugiannya dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas karena pelarut yang didaur ulang dan secara terus-menerus dipanaskan, kemudian jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya ya. Jadi cukup rugi di sini melihat keuntungan, tapi ada kerugian juga ya, seimbang lah ya. Lah, di sini ada kesimpulan. Kadar lemak berfungsi untuk mengetahui persentase jumlah lemak yang ada dalam suatu makanan melalui kadar lemak. Suatu makanan juga dapat diketahui apakah aman atau tidak untuk dikonsumsi. Nah, persentase kadar lemak untuk sampel A2 pada pengulangan pertama sebesar 6,85% dan kedua sebesar 6,24%, sehingga rata-rata kandungan lemak pada sampel adalah 6,55%. Oke,
Kemungkinan segitu aja presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.